Rekrutmen Tom Haye ke Persib Bandung, antara transfer termahal dan value for money dalam perspektif pengadaan. Dari Belanda ke Bandung, dalam dunia sepak bola, transfer pemain selalu menjadi cerita yang memikat. Tidak hanya tentang angka besar yang tertulis dalam kontrak, tetapi juga tentang makna, harapan, dan risiko yang terkandung di baliknya. Demikian pula dengan kisah Tom Jan Marinus Haye, atau lebih dikenal dengan Tom Haye, gelandang timnas Indonesia yang resmi bergabung dengan Persib Bandung pada Agustus tahun 2025. Haye bukanlah pemain biasa. Ia lahir di Amsterdam, Belanda, pada tanggal 9 Februari tahun 1995, dan meniti karir profesional sejak usia muda di klub Eredivisie, AZ Alkmaar. Kariernya kemudian berlanjut di berbagai klub Belanda lain seperti Willem II, NAC Breda, Heerenveen, dan terakhir Almere City. Dari perjalanan panjang itu, ia ditempa dalam sistem sepak bola Belanda yang terkenal dengan kedisiplinan taktik, kecerdasan bermain, dan kualitas teknik tinggi. Meski besar di Belanda, darah Indonesia mengalir dalam dirinya. Pada tahun 2024, ia resmi menjadi bagian dari tim nasional Indonesia melalui jalur naturalisasi. Kehadirannya langsung mengubah wajah lini tengah Garuda. Bersama pemain naturalisasi lain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Ragnar Oratmangun, Haye menjadi simbol era baru timnas yang lebih modern, rapi, dan kompetitif. Keputusan bergabung ke Persib Bandung pun menjadi langkah bersejarah. Bukan hanya karena ia datang sebagai pemain timnas aktif dengan pengalaman Eropa, tetapi juga karena nilainya yang fantastis, kontrak 2 tahun dengan total komitmen sekitar 35 miliar rupiah. Pengumuman ini dilakukan dengan cara spektakuler, melalui siaran khusus di TVRI Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus tahun 2025. Kedatangan Tom Haye sontak menjadi bahan perbincangan publik. Bobotoh, basis supporter Persib, menyambut dengan gegap gempita. Media menyorotnya sebagai transfer terbesar dalam sejarah Liga 1. Namun, pertanyaan pun muncul, apakah ini sekadar transfer termahal untuk menunjukkan gengsi, atau memang benar-benar pengadaan dengan value for money yang nyata? Untuk menjawabnya, kita bisa melihat perekrutan ini melalui kacamata pengadaan, sebuah perspektif yang biasa dipakai dalam dunia pemerintahan dan korporasi, tetapi relevan juga untuk dunia olahraga profesional. Konteks Persib Bandung, kebutuhan, tekanan, dan ambisi. Persib Bandung bukan klub biasa. Ia adalah institusi sepak bola dengan sejarah panjang, basis massa besar, dan simbol budaya bagi warga Jawa Barat. Dengan jumlah supporter yang mencapai jutaan orang, Persib bukan sekadar tim, tetapi fenomena sosial. Tekanan untuk selalu berprestasi sangat besar, setiap musim target juara selalu dikumandangkan. Beberapa tahun terakhir, Persib memang tampil konsisten di papan atas Liga 1. Musim 2023-2024 bahkan ditutup dengan manis lewat gelar juara. Namun, kelemahan tetap terlihat jelas, lini tengah sering tidak stabil. Dalam laga-laga penting, terutama melawan tim kuat atau di kompetisi level Asia, Persib kesulitan mengatur tempo. Serangan mudah terputus, transisi tidak mulus, dan permainan kehilangan keseimbangan. Disinilah kebutuhan nyata muncul. Persib membutuhkan gelandang pengatur tempo kelas atas. Bukan sekadar pemain bertahan atau pekerja keras, tetapi sosok yang bisa menjadi otak permainan, menjaga aliran bola, sekaligus melindungi lini belakang. Profil itulah yang dimiliki Tom Haye. Maka, dari perspektif need assessment, keputusan merekrut Haye adalah tepat sasaran. Ia menjawab masalah mendasar dalam skuad Persib. Bukan sekadar nama besar, melainkan solusi atas kebutuhan nyata. Biaya rekrutmen, angka yang fantastis. Dalam setiap pengadaan, aspek biaya selalu menjadi perhatian utama. Dalam kasus ini, angka-angka yang terungkap memang fantastis untuk ukuran Indonesia. Biaya transfer, 1 juta euro, sekitar 17 miliar rupiah. Gaji bulanan, 750 juta rupiah. Gaji tahunan, sekitar 9 miliar rupiah. Durasi kontrak, 2 tahun. Total komitmen, kurang lebih 35 miliar rupiah. Angka ini menjadikan Haye sebagai salah satu pemain termahal dalam sejarah Liga 1. Publik pun terbelah, ada yang melihatnya sebagai investasi besar demi masa depan, ada pula yang khawatir ini hanya pemborosan. Namun, biaya besar bukan berarti tidak wajar.
Jika dibandingkan standar internasional, nilai ini masih relatif kecil. Di Eredivisie, pemain sekelas Haye bisa bernilai jauh lebih tinggi. Dengan kata lain, untuk level global, biaya ini masih rasional. Jadi, mahal atau tidak sebenarnya sangat bergantung pada konteks, mahal untuk Liga 1, tetapi terjangkau jika dibandingkan dengan pasar Eropa. Value for money, mengukur dari perspektif 3E. Konsep value for money (VFM) dalam pengadaan biasanya dianalisis lewat 3 aspek utama, ekonomi, efisiensi, dan effectiveness. Mari kita terapkan pada kasus Haye. 1. Ekonomi, apakah harganya wajar? Secara nominal, angka 35 miliar rupiah jelas mengejutkan. Namun, dengan profil Tom Haye, pemain timnas aktif, berpengalaman di Eredivisie, dan masih berusia produktif 30 tahun, biaya tersebut masih bisa dianggap wajar. Di pasar Eropa, pemain serupa bisa bernilai 2 hingga 3 kali lipat. Dengan kata lain, meski termahal di Liga 1, dari perspektif global, harga ini tidak kelewat tinggi. 2. Efisiensi, apakah sumber daya optimal? Persib sering harus menutupi kelemahan lini tengah dengan beberapa pemain sekaligus, 1 gelandang bertahan, 1 pengatur serangan, dan 1 pemain tambahan untuk transisi. Dengan hadirnya Haye, sebagian besar fungsi itu bisa digabung dalam satu sosok. Artinya, Persib bisa lebih efisien dalam memanfaatkan kuota pemain asing. Kuota lain bisa dialihkan ke posisi berbeda. Ini bentuk efisiensi nyata. 3. Effectiveness, apakah tujuan tercapai? Tujuan Persib jelas, juara Liga 1, bersaing di kompetisi Asia, dan memperkuat branding klub. Kehadiran Haye mendukung semua itu. Ia memperkuat permainan di lapangan, memberi nilai jual untuk sponsor, menarik minat supporter, dan meningkatkan citra klub secara internasional. Dari sisi efektivitas, transfer ini jelas kuat. Risiko, antara harapan dan kegagalan. Setiap pengadaan besar selalu membawa risiko. Dalam kasus ini, ada beberapa yang perlu dicatat. Risiko performa. Liga 1 berbeda dengan Eredivisie. Cuaca panas, kualitas lapangan yang beragam, dan intensitas permainan yang lebih fisik bisa jadi tantangan. Jika gagal beradaptasi, performa Haye bisa menurun. Risiko cedera. Usia 30 tahun masih produktif, tetapi risiko cedera tetap ada. Cedera panjang bisa menghambat kontribusinya. Risiko finansial. Gaji dan biaya transfer yang tinggi bisa membebani keuangan klub jika pemasukan tambahan tidak sesuai harapan. Risiko publik. Ekspektasi Bobotoh sangat tinggi. Jika Haye tampil di bawah standar, kritik bisa berbalik tajam dan menurunkan moral tim. Meski begitu, semua risiko ini bisa dimitigasi. Klub bisa mengambil asuransi pemain, melakukan monitoring fisik intensif, dan memastikan strategi komersial berjalan efektif. Manfaat tambahan, multiplier efek di luar lapangan. Nilai transfer tidak bisa hanya dilihat dari performa di lapangan. Dalam sepak bola modern, dampak non-teknis justru bisa sama pentingnya. Perekrutan Haye membawa sejumlah manfaat tambahan. Branding klub. Persib semakin diperhitungkan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Sponsorship. Dengan status Haye, sponsor lebih tertarik menanamkan dana. Merchandise. Jersey bertuliskan nama Haye berpotensi laris. Tiket pertandingan. Kehadiran pemain bintang meningkatkan daya tarik menonton langsung di stadion. Sinergi timnas. Kehadirannya di Indonesia memudahkan koordinasi dengan tim nasional. Pembelajaran bagi pemain muda. Haye bisa menjadi mentor yang baik bagi talenta muda Persib. Dengan semua ini, nilai investasi bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi juga dampak berlapis yang sulit diukur dengan rupiah. Refleksi, apakah ini pengadaan terbaik? Pertanyaan utamanya, apakah perekrutan Tom Haye sekadar pengadaan termahal, atau benar-benar pengadaan terbaik? Jika dilihat dari sudut pandang pengadaan, jawabannya condong pada yang kedua. Biaya memang tinggi, tetapi manfaatnya juga besar. Transfer ini didasarkan pada kebutuhan nyata, bukan sekadar ambisi kosong. Manfaat teknis, non-teknis, hingga multiplier efek semuanya signifikan. Risiko ada, tetapi masih bisa dikelola. Dalam teori pengadaan, ini disebut best value procurement, keputusan yang tidak semata-mata berdasarkan harga, tetapi pada nilai terbaik secara keseluruhan. Transfer Haye adalah contoh nyata. Ia mungkin termahal, tetapi juga paling bernilai. Kesimpulan,
Rekrutmen Tom Haye oleh Persib Bandung adalah langkah berani dan strategis. Dari sisi pengadaan, ia memenuhi prinsip value for money. Ekonomi, harga relatif wajar untuk kualitas pemain. Efisiensi, menutup banyak kebutuhan tim sekaligus. Effectiveness, mendukung tujuan besar klub. Risiko memang ada, tetapi bisa dimitigasi. Manfaat teknis dan non-teknis menjadikan biaya besar ini sebanding dengan nilai yang dihasilkan. Dengan demikian, perekrutan ini bukan sekadar transfer termahal dalam sejarah Liga 1, melainkan bisa menjadi pengadaan terbaik, asalkan dikelola dengan cerdas.